Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan hari ini kita akan mereview materi yang sudah kita bahas, yaitu salah satu materi matematika di kelas 8 SMP, yaitu tentang koordinat kartesius. Apa saja sih yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya? Oke, kita review sama-sama. Yang pertama, kita di bab ini sudah mempelajari tentang posisi titik. Ya, di posisi titik ini kita mempelajari dua hal. Yang pertama adalah posisi suatu titik dalam koordinat kartesius itu dinyatakan dengan x, y. Misalkan di sini kita punya koordinat kartesius, ada titik A, di mana koordinat titik A ini kita nyatakannya dengan x, y, yaitu 3,6. 3 itu adalah koordinat x-nya 3 dan y-nya 6, gitu ya. Jadi x-nya 3 dan y-nya 6, maka koordinat titik A adalah 3,6. Selanjutnya, dalam koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 bagian, ya, dipisahkan dengan sumbu x dan sumbu y, maka terbagi menjadi 4 bagian. Yang bagian ini kita sebut dengan kuadran. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan juga ada kuadran 4. Selanjutnya, setelah mempelajari tentang posisi titik, kita juga sudah mempelajari tentang posisi titik terhadap titik lainnya. Bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik lainnya? Misalkan ada dua titik A dan B, koordinat A-nya misalkan XA, YA, gitu ya. Selanjutnya, koordinat titik B-nya adalah XB, YB. Nah, posisi titik A terhadap titik B itu dapat ditentukan dengan rumusnya adalah A dikurangi B. Jadi kalau A terhadap B berarti A dikurangi B. Kalau B terhadap A berarti dibalik, ya. Koordinat titik B dikurangi koordinat titik A. Nah, di sini misalkan posisi titik A terhadap titik B, berarti caranya XA, X-nya titik A dikurangi dengan XB, X-nya titik B, YA dikurangi YB, gitu ya. Maka kita nanti akan mendapatkan hasilnya, koordinatnya juga dalam bentuk X, Y. Jika nilainya negatif untuk yang X, berarti dia ke kiri, gitu ya. Misalkan min 4, berarti 4 satuan ke kiri, gitu ya. Kalau untuk yang Y, kalau negatif itu artinya dia ke bawah. Sedangkan kalau yang positif untuk X itu artinya ke kanan, sesuai dengan sumbu X, ya. Sumbu X itu terbagi menjadi kanan dan kiri, adapun untuk sumbu Y terbagi atas dan bawah. Jadi kalau positifnya yang Y itu ke atas, negatifnya ke bawah. Ini untuk menentukan posisi titik terhadap titik lainnya atau terhadap titik-titik yang ada di dalam bidang kartesius. Setelah itu kita juga mempelajari tentang posisi garis. Teman-teman tentu masih ingat ada beberapa macam posisi garis. Ada yang bentuknya seperti ini, ya. Selanjutnya ada yang bentuknya juga seperti ini. Ada yang seperti ini dan juga ada yang seperti ini. Nah, teman-teman masih ingat bagaimana untuk yang bentuk pertama ini disebutnya posisinya adalah, ya, betul sekali, ini adalah posisi garisnya sejajar. Jadi ketika kemiringannya sama, gitu ya. Nah, ini disebutnya sejajar. Selanjutnya yang kedua ini tadi kita sebut tegak lurus. Tegak lurus itu adalah ketika ada dua garis, ketika kita dekatkan seperti ini, dia akan membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, maka dua garis ini disebut dengan tegak lurus. Lalu ada yang posisinya seperti ini, gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah garis yang berpotongan, dan titik yang pertemuan mereka ini disebutnya dengan titik potong. Dan ada garis yang seperti ini tadi, ya. Nah, ini dua garis yang disebutnya saling berimpit, gitu ya. Itu untuk posisi garis. Selanjutnya, terakhir kita juga sudah membahas tentang jarak titik. Nah, jarak titik ini kemarin kita ada 3 bagian, ya. Ada yang jarak terhadap sumbu X, ada jarak terhadap sumbu Y, dan juga ada jarak titik terhadap titik yang lainnya. Hal yang pertama yang harus kita ingat berkaitan dengan jarak titik ini adalah bahwa jarak itu nilainya selalu positif, gitu ya.
Ya, jarak itu nilainya selalu positif, jadi tidak ada jarak yang nilainya negatif, misalkan min 4, min 5, dan sebagainya itu tidak ada. Jadi jarak itu nilainya selalu positif. Selanjutnya, cara menentukan jarak titik terhadap sumbu X itu sama dengan koordinat Y dari titik tersebut. Misalkan ini ada titik A, koordinatnya 3,6. Jarak titik A terhadap sumbu X katanya di sini adalah sama dengan koordinat Y-nya. Di sini koordinat Y-nya adalah 6, maka jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Seperti itu maksudnya ya. Jadi jarak titik terhadap sumbu X, ya, jarak dari A ke sumbu X yang ini itu jaraknya 6. Ya, kita bisa lihat dari koordinat Y-nya. Selanjutnya, jarak titik terhadap sumbu Y itu sama dengan koordinat X-nya. Nah, ini titik A terhadap sumbu Y yang ini. Nah, ini jaraknya katanya sama dengan koordinat X-nya, berarti 3. Kita lihat di sini dari A ke sumbu Y itu sama dengan 3 ya, 1, 2, 3. Dan selanjutnya, bagaimana cara menentukan jarak titik terhadap titik yang lain? Nah, ternyata jarak titik terhadap titik yang lain itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jika ada dua titik A dan B dengan koordinat titiknya x1 y1, x2 y2, maka itu bisa kita cari jarak antara titik A dan B-nya itu menggunakan rumus Pythagoras. Ya. Demikian teman-teman untuk materi hari ini. Kita hanya mereview, mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari di bab koordinat kartesius. Jika ada yang lupa atau yang kurang jelas, teman-teman bisa cek kembali video per babnya atau per pembahasannya. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan sama-sama di dalam grup kelasnya atau di dalam kolom komentar jika menyaksikan dari channel YouTube Medfun. Dan untuk teman-teman di SMP Al-Wafa, untuk menambah pemahaman teman-teman atau mengecek pemahaman teman-teman berkaitan dengan bab ini, nanti akan ada tes dalam komputer quiz test di fitur SSA-nya. Ya, demikian untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika bab ini sudah kita kuasai, maka minggu depan kita akan membahas bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.